Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Alfiani Nurjannah dengan NIM 11076200073 dari kelas A Pendidikan Guru Sekolah Dasar FIP UNJ Angkatan 2020. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan infografis yang membahas tentang konsep dasar PPKN SD dan analisis kurikulum PPKN SD pada kelas 5, semester 2, tema 7, dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah konsep dasar PPKN SD dengan dosen pengampu yaitu Bapak Otip Satipi Hidayat MPD. Teman-teman tahu nggak sih apa arti dari pendidikan? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 2 menjelaskan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan zaman. Sedangkan arti pendidikan menurut Bapak Pendidikan Nasional yaitu Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti atau kekuatan batin dan karakter, pikiran atau intelek, dan tubuh anak dalam rangka kesempurnaan hidup dan keselarasan dengan dunianya. Ki Hajar Dewantara juga membuat sebuah buku untuk memperkuat arti pendidikan. Buku tersebut berjudul Pendidikan Akademik, yang menjelaskan dalam pendidikan akademik itu harus bersifat komprehensif atau lengkap, yaitu tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, melainkan juga budi pekerti, akhlak, karakter, kreativitas, dan inovasi dalam pendidikan integritas. Lalu, kira-kira apa ya tujuan dari pendidikan nasional? Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Tujuan pendidikan bersifat seragam, artinya dari Sabang sampai Merauke dan seluruh jenjang pendidikan memiliki tujuan yang sama. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa tujuan dari pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik dengan membentuk 9 karakter, yaitu beriman dan bertakwa, artinya peserta didik dapat saling menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Lalu berakhlak mulia, peserta didik dapat menanamkan akhlak mulia seperti sikap menghormati, jujur, dan sopan santun. Yang ketiga, sehat, artinya dalam pelaksanaan pembelajaran, guru dan peserta didik harus dalam keadaan sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat psikis. Lalu berilmu, artinya dengan ilmu yang dimilikinya, peserta didik dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. Lalu cakap artinya melatih keterampilan, keahlian yang dimilikinya terhadap suatu hal. Lalu kreatif artinya peserta didik dilatih untuk menyelesaikan masalah dengan berbagai cara dan membuat proyek karya. Lalu mandiri artinya peserta didik tidak bergantung pada orang lain dan aktif dan inisiatif karena kemauannya sendiri. Lalu demokrasi, peserta didik diajarkan kehidupan dan sikap berdemokrasi disertai dengan tanggung jawab agar mengetahui batasan-batasan dalam kehidupan berdemokrasi. Selain itu, tujuan pendidikan nasional mempunyai 3 komponen, yaitu yang pertama filosofi. Filosofi adalah latar belakang tentang sebab sesuatu hal dipelajari. Dari filosofi inilah terbentuk tujuan pendidikan yang mendorong terbentuknya SKL, yaitu standar kompetensi lulusan, yang menjadi indikator penilaian untuk menentukan kelulusan. Kemudian dari SKL dan filosofi inilah terbentuk kurikulum yang menjadi pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Tahukah kamu, sebelum diberlakukannya kurikulum 2013 pada masa sekarang, Indonesia pernah mengalami perubahan kurikulum sebanyak 11 kali yang terhitung sejak Indonesia merdeka. Kurikulum pertama yaitu pada tahun 1947 yang dinamakan Rencana Pelajaran 1947, lalu kurikulum 1964 yang dinamakan Rencana Pendidikan 1964. Kurikulum ini berfokus pada 5 bidang, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keterampilan, dan jasmani. Lalu kurikulum 1968 bertujuan membentuk manusia Pancasila. Kurikulum 84, posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar.
Perkembangan teknologi abad 21 yang semakin pesat menjadi tantangan tersendiri bagi guru abad 21. Guru dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan zaman pada sekarang. Oleh karena itu, untuk menunjang seorang guru profesional abad 21, maka guru harus dapat memiliki keterampilan abad 21 antara lain: yang pertama ada leadership, kedua digital literasi, 3 communication, 4 emotional intelligence. Lalu ada entrepreneurship, global citizen, problem solving, dan team working. Selanjutnya, amanah dan prinsip pedoman bagi guru yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara. 1. Ing Ngarso Sung Tulodo, 2. Ing Madyo Mangunkarso, 3. Tuturi Handayani, 4. Dohparan Kirim Dungo, 5. Tan Katon Hamumuji, 6. Waspodi Purbo Waseso. Filosofi pendidikan. Terdapat 18 nilai karakter yang dikembangkan dalam program penguatan pendidikan karakter yang kemudian disederhanakan oleh Inpres nomor 75 tahun 2018 menjadi 5 kristalisasi nilai utama karakter yang harus dibangun, antara lain religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Nilai-nilai karakter tersebut didasari dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu olah hati, olah pikir, olah karsa, dan olahraga. Selanjutnya adalah analisis kompetensi inti dan kompetensi dasar, konsep dasar PPKN SD pada kelas 5 semester 2, tema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 1 peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Pada KD1, domain spiritual yaitu menerima dan menghormati keberagaman budaya di Indonesia sebagai bentuk rasa syukur terhadap anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Pada KD2, domain sosial yaitu sikap melestarikan dan mengembangkan keberagaman sosial budaya masyarakat. Lalu pada KD3, domain pengetahuan yaitu mengetahui pengertian budaya, jenis-jenis budaya, dan faktor banyaknya budaya sebagai langkah dalam memaknai Bhinneka Tunggal Ika. Pada KD4, domain keterampilan yaitu menerapkan sikap toleransi, menghargai perbedaan di Indonesia dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan kelima sila Pancasila. Sekian, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat.